di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereaksi ya lagu yang sangat klasik dari Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Dia sedang mengadakan live ini di Denmark tahun 2006. Ini lagu ini pertama muncul itu tahun 1967 ya. Tentu saat itu saya usianya masih 6 tahun, saya belum tahu apa-apa ya. Dan sekarang mereka ini grup yang sama, penyanyi itu siapa gitu. Tapi mereka sangat terkenal dengan intronya itu, lagu yang intro na 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 na, yang gitu lagunya. Itu sangat terkenal di dunia ya. Dan itu yang membuat satu-satunya lagu itulah yang membuat dia itu melambung ya. Jadi kalau dalam hidup ini biasanya kalau ada saat-saat tertentu satu karya itu membuat sejarah hidup grup itu, grup itu menjadi terkenal itu karena satu karya, dan itu aja yang kemudian melekat pada grup itu, seperti bagaimana Procol Harum itu lagu yang sangat terkenal itu ya Wider Shade of Pale ya. Dan sekarang ini dalam satu konser di Denmark ya tahun 2006 ini. Berarti tahun 2006 itu 40 tahun atau 39 tahun setelah kemunculan lagu itu masih menggetarkan dunia. Malah di Denmark ini satu negara yang korupsinya nol di Denmark. Jadi dipakai orkestra besar kayaknya di sebuah hutan kecil gitu, dilakukan di sebuah hutan kecil. Mereka tampil dengan orkestra besar ya. Mungkin di Indonesia belum ada ya satu pertunjukan musik ya dirancang dengan apik, dengan dengan sungguh-sungguh. Ini di tepi sungai kecil atau di danau buatan kecil, dan kemudian penontonnya itu duduk di padang rumput atau di rumput di kursi ya. Dan melihat panggung di belakangnya itu. Orkestranya di sebelah. Enggak, yang kanan itu ini penonton juga, orkestranya di belakang kayaknya kalau nggak salah ya. Dan dua penonton itu dipisahkan oleh sungai yang bening ya, di sebuah Denmark yang mungkin sangat sejahtera karena korupsinya itu nol ya. Gak kayak kita menurut CPI itu Corruption Perception Index, kita itu berada di negara yang turun selama sepanjang kemerdekaan kita, itu turun menjadi nilainya 34. Jadi kita dipersepsi sebagai negara yang paling korup di dunia ya. 34 masuk kelompok 50 negara-negara yang korup ya.
negara yang paling korup tentu poinnya itu ada 12, yaitu Somalia. Kalau kita 34 ya. Tadinya 38 dipercaya sebagai negara korup, sekarang di era pemerintahan Jokowi jatuh menjadi tambah korup ya. Sementara Denmark itu pertama, Finlandia itu negara yang punya poin 93 mendekati 100, jadi negara yang paling bersih di dunia. Terus habis itu poin sekitar 90 kalau nggak salah itu Denmark jadi nggak ada korupsi di sana. Negara yang non muslim ya, tapi korupsi bisa nol, sementara kita sebagai negara yang penduduknya umat Islam terbesar di dunia itu korupsinya itu sangat tinggi ya. Di era pemerintahan yang sekarang ini korupsi menggila ya, dari atas bawah, samping kiri samping kanan, baik di legislatif, di yudikatif, kemudian di kepolisian, dia di mana-mana sebagai lembaga-lembaga negara itu semuanya korupsi dan gak bisa dicegah ya, oleh kekuasaan yang ada. Inilah satu warisan negatif ya dari pemerintahan sekarang yang akan diteruskan atau mau diteruskan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Tapi kalau menurut Anies Baswedan itu tidak ada 4 setidak-tidaknya. Pertama, apa yang harus diteruskan dari pemerintahan sebelumnya kalau dia memimpin, kemudian apa yang harus dikoreksi. Yang kedua, setidaknya ada 4 unsur. Kemudian apa yang harus dihentikan ya, dan kemudian apa yang harus dibuat hal-hal yang baru yang tidak ada dalam pemerintahan sebelumnya. Setidaknya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat kepemimpinan yang baru, yaitu pertama, dari pemerintahan yang lama apa yang harus diteruskan, yang baik diteruskan. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi. Ya korupsi harus dikoreksi gitu, sehingga kita bisa menampilkan nanti konser-konser yang besar karena memang sudah nggak ada korupsi, masyarakat sudah sejahtera. Kalau menurut Tom Jeffrey siapa itu yang Indonesianis dari Amerika, kita ini dikuasai Jeffrey Winters ya, kita ini dikuasai negeri yang dikuasai oleh para maling-maling, sehingga kita tidak sejahtera karena uangnya diambilin sama orang-orang yang ngerti itu, yang maling-maling itu, yang punya kekuasaan, yang bersekutu dengan penguasa ya, penguasa bersekutu dengan pengusaha, sehingga rakyat menderita dan tidak bisa melakukan satu konser yang indah. Itu menunjukkan konser seperti yang di Denmark ini, itu menunjukkan masyarakat sih sudah sejahtera sehingga bisa menikmati ya, mengapresiasi karya yang bermutu pada tingkat dunia dengan cara yang santai ya, karena sudah kebutuhan basic need itu sudah tercukupi oleh negara ya, pendidikan sudah cukup dan lain-lain, sehingga orang juga nggak mau korupsi karena semuanya sudah sejahtera. Sekarang kita kembali ya ke Whiter Shade of Pale, kita lagu yang indah. Bismillah. Ini seperti di hutan kecil ya, di hutan kecil. Diiringi orkestra yang megah, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi karena sudah bisa menikmati musik dengan hati tenang ya, dengan perut kenyang. Procol Harum ini satu grup band yang muncul tahun 67 dengan lagunya Whiter Shade of Pale, dan ini tampaknya kali ini tahun 2006 itu akan dinyanyikan oleh penyanyi aslinya yang sudah tua. Waktu selalu membuat perbedaan. Nah ini, tapi dia sudah meninggal ya setahun yang lalu, tahun 2022, penyanyinya dari Whiter Shade of Pale. Tadi klarinet ya, atau saxophone, klarinet, violin, biola. We skip the light and let go. Turn cartwheels across the floor.
kind of seasick. Seasick. But the crowd called out for more. The room was humming harder. The room was harder. As the ceiling flew away. When we called out for another train, Indah ya, the way to broad genting train. piano yang mengiringi. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly Ghostly, turned to white turn around, shade of pale. shade of pale. Nah, ini intro yang terkenal ya. Intro dengan synthesizer inilah yang membuat mereka mendunia. She said there is no reason, Reason, and the truth is plain to see. But I wanted through my playing cards. oh yang kiri backing vokal ya. Would not let it be. When I was 16, last of virgins, 16, 14. who were leaving for the coast. And I'll never my eyes are open. They might just as well been covered. And so it was that later, as the miller told his tale, Jadi sejak 1967 kita mulai pembangunan di zaman bangkitnya Orde Baru sampai sekarang sudah berapa ini? Sudah 7 presiden ya. Sampai 2023 kita masih belum sejahtera ya. Malah kita sebagai negara yang korupsinya sangat tinggi ya. Penegak hukumnya sangat lemah, etiknya sangat lemah, sehingga kita dikelompokkan sebagai negara yang soft state ya, menurut sosiolog Swedia Gunnar Myrdal dalam bukunya ASEAN Drama itu kan, soft state yang negara lain lembek ya. Jadi misalnya jabatan rangkap sampai 30, punya jabatan rangkap seperti pejabat publik sampai 30, menteri itu sampai ada yang 27 gitu, ada yang 30, dan mereka merasa itu sesuai dengan undang-undang. Iya, etika itu memang di atas undang-undang. Bahwa dia melanggar etika tidak merasa dia langgar, dan itulah yang membuat negara ini rusak ya, karena kelakuan para pejabat-pejabat kita sendiri. Yang terakhir saya dikirimi anak itu ini berita dari BBC News tentang gagalnya proyek nasional yang mangkrak itu food state. Food state-nya Prabowo 600.000 hektar gitu di Kalimantan, di Gunung Mas tuh mangkrak ya. Kata petani, saya lebih tahu, kata petani, tanah ini cocoknya untuk apa, ditanami singkong. Di atas tanah batu-batuan nggak tumbuh singkong itu ya. Ternyata juga anggaran untuk food state itu belum turun sampai 2023 ini ya. Jadi kayaknya itu sudah menggusur tanah-tanah petani, dan kemudian proyek singkong itu gagal ya. Kata Walhi itu sebenarnya proyek atau tujuan ada yang lebih besar. Kalau hanya proyek berarti bagi-bagi anggaran aja. Kalau kata
soal food state yang di Kalimantan itu, yang di BBC News beritanya, ya ada filmnya itu Prabowo, berarti perencanaan yang asal-asalan kira-kira gitu ya, nggak sungguh-sungguh. Kan dilihat proyek itu sungguh-sungguh kalau dilihat dari perencanaannya. Ya begitulah ya, negeri kita dikelola dengan cara yang amatiran ya. Malah menurut Faisal Basri itu food state itu dananya triliunan katanya, tapi hasilnya cuma singkong. Itu kata dia kan goblok kata siapa? Faisal Basri. Singkong sebenarnya nggak usah, ini bisa ditanam di rumah-rumah penduduk. Ini dananya triliunan, hasilnya singkong. Itu kan goblok itu. Soal food state-nya Prabowo itu loh. Ucapan goblok itu ucapan khas dari siapa? Faisal Basri, ekonom senior UI itu. Kita kembali nyanyi-nyanyilah daripada ngurus negeri kita sendiri yang berantakan ya. That her face at first just goes turn wild, shade on pale. Ya siapa terakhir? Penontonnya bayar apa enggak ini? Konser teaternya bayar, duduknya tertib, duduk semua di satu taman ya, kota ini. Luar biasa. Putih rambutnya 40 tahun berlalu sejak lagu ini muncul. Bukannya putih waktu selalu membuat perbedaan. Bagus. Thank you so much. Thank you for having us. Luar biasa. Meninggal dia setahun yang lalu. Luar biasa ya. Itulah apa judulnya tadi dari band Procol Harum, A Wider Shade of Pale ya. Live in Denmark 2006. Ya itulah ya sekedar reaksi, saya sengaja ngoceh sendiri tadi. Itunya kan 9 menit, sekarang ada 16 menit ya, lebih banyak dari lagu aslinya ya, untuk menghindari, katanya begitu, untuk menghindari copyright ya. Jadi kita harus ngomong di awal, ngomong di tengah, ngomong di akhir, dan merusak apa deteksi mesin itu supaya dia tidak bisa mendeteksi lagu aslinya karena kita rusak dengan monolog kita, katanya begitu. Kita coba apakah kena copyright apa enggak ya. Ini udah 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sabro Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibatiin.